Setiap bangsa itu pemirsa tentu mempunyai asal-usulnya sendiri, begitupun dengan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini pemirsa merupakan salah satu bangsa yang ada di Timur Tengah, di mana awal daripada kemunculan bangsa ini dimulai ketika seorang pengungsi dari kota Ur atau dari Babilonia, dan sekarang itu masuk menjadi wilayah Irak gitu, di mana pengungsi itu bernama Ibrahim atau Abraham. Nah, si Abraham atau Ibrahim ini dari Ur ini, dia berkelana ke berbagai negeri begitu, dan pada akhirnya beliau menetap di suatu daerah di Palestina, di tanah Palestina, tepatnya yaitu di kota Hebron atau di suatu wilayah yang di kemudian hari dikenal menjadi Hebron atau kota Hebron. Nah, Abraham atau Ibrahim ini pemirsa, lambat laun ini dia bersama istrinya itu melahirkan beberapa anak. Dan di antara anak-anak Ibrahim itu yang paling terkenal itu adalah Ishak. Di mana Ishak ini pemirsa nantinya dia punya anak yaitu Esau dan Yakub. Nah, anak Ishak ini yang bernama Yakub ini dia punya nama lain. Nama lainnya atau julukannya begitu adalah Israel. Bangsa Israel ini muncul dari keturunannya Yakub. Sebab ratus-ratus tahun kemudian begitu, keturunan Yakub ini atau keturunan Israel itu berhasil membentuk suatu kerajaan, di mana kerajaannya itu menguasai seluruh tanah Palestina dan membentuk kerajaan yang bernama Israel atau kerajaan Israel. Sehingga nantinya bangsa yang ada di wilayah itu kemudian hari dikenal dengan bangsa Israel. Dan kemudian yang selanjutnya, mengapa sih bangsa Israel itu sering berkonflik dengan bangsa-bangsa sekelilingnya, nggak pernah akur begitu? Konflik semacam ini kita dapat melacak daripada kedatangan bangsa Israel ke tanah Palestina, pemirsa. Bahwa di tanah Palestina atau Filistin itu, sebelum kedatangan Ibrahim atau Abraham itu pemirsa, itu sudah ada penguasa. Dan penguasa setempat itu ya sudah mendirikan kerajaan, kan begitu, ada pemerintahan, dan mereka menerima para pengungsi termasuk Abraham itu untuk menetap di Palestina itu. Dan konflik ini bermula pemirsa bahwa Abraham atau Ibrahim ini datang ke Palestina ini membawa agama dan budayanya sendiri, di mana Ibrahim ini mempunyai keyakinan bertuhan pada Tuhan yang satu, gitu. Monoteisme gitu. Sementara pada waktu itu orang-orang Filistin, orang penduduk lokal setempat itu mempunyai keyakinannya sendiri. Sehingga karena keyakinan Abraham dan keturunannya ini beda, budayanya juga beda, maka timbullah gesekan di antara keduanya. Ya, ketika keturunan Ibrahim ini masih kecil, ya mereka diatur-atur nurut saja karena masih kecil kan. Kemudian ketika keturunan mereka ketika sudah beratus-ratus tahun, sudah banyak, ini kan diatur-atur susah begitu. Jadi orang Filistinnya itu pada waktu itu penyembah berhala itu tidak sudi menganut agamanya keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim juga ya tidak mau mengikuti agama dan budaya orang-orang setempat kan begitu, sehingga yang terjadi adalah bentrok. Hanya saja memang keturunan Abraham ini di kemudian hari ini pemirsa mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah setempat. Maka kemudian dari bentrokan-bentrokan kecil itu kemudian kan mereka itu dalam sejarah-sejarah kaum mereka itu kan kerap sekali pindah kan.
Di zaman Yusuf misalnya, ketika Yusuf menjadi pejabat di Mesir atau menjadi menteri keuangan di Mesir, orang-orang daripada keturunannya Ibrahim, Ishak, Yakub itu kan banyak yang pindah ke Mesir. Akan tetapi setelah Yusufnya itu wafat, meninggal, ternyata orang Israel atau keturunannya Ibrahim yang berada di Mesir itu kan nantinya kan malah diperbudak dan bentrok lagi dengan orang Mesir gitu. Itu karena tadi itu, karena orang Israel pada waktu itu tidak mau mengikuti agamanya orang-orang Mesir yang pada waktu itu menyembah berhala dan tidak mau ikut dalam budaya-budaya mereka yang dianggap kafir kan begitu. Sehingga pada akhirnya kan orang-orang Mesir sebel dan kemudian memperbudak mereka. Kemudian pemirsa, ketika di zaman Musa menyelamatkan orang-orang Israel dari Mesir, menyeberang ke Palestina lagi, menetap ke Palestina lagi, ya ribut lagi dengan penguasa setempat itu karena itu, gara-garanya itu seperti itu. Jadi kemudian pemirsa, bahwa selama beratus-ratus tahun selepas kedatangan kembali orang-orang Israel dari Mesir itu, mereka ditindas oleh penguasa setempat, ditindas lah. Itu karena tadi itu perbedaan agama dan perbedaan budaya itu. Dan lama-lama ya karena ditindas begitu, mereka melakukan pemberontakan. Nah sehingga pada akhirnya Hebron itu di zaman Saul itu kan nantinya kan berhasil mendirikan kerajaan kan, dimana kerajaannya Saul ini kemudian di zaman Daud itu jaya menguasai seluruh tanah Palestina, dan kerajaannya itu nantinya dikenal dengan sebutan Kerajaan Israel. Setelah zaman Daud, kemudian ganti lagi Raja Israel itu oleh anaknya Sulaiman atau Solomon itu. Israel ini memang sempat dalam masa kejayaan, akan tetapi di zaman setelah Sulaiman nanti terjadi perpecahan di kalangan mereka. Nah, perpecahan semacam itu nantinya menyebabkan kerajaan Israel lemah dan pada akhirnya mereka dapat dijajah oleh bangsa-bangsa lainnya. Nah, setelah dijajah ini ya mereka tercerai-berai, dijajah berbagai macam bangsa, sehingga akhirnya kemudian mereka dijajah Romawi. Dan pada masa Isa ini orang-orang Palestina, orang-orang keturunan Israel ini kan sedang dijajah oleh Romawi, dan kemudian mereka itu baru bebas dari penjajahan orang Palestina itu ketika munculnya Islam, di mana Islam itu di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengusir orang-orang Romawi dari tanah Palestina. Nah, mereka itu dalam kekuasaan Islam selama beratus-ratus tahun ini terus bersambung. Meskipun nanti ada perang salib dan lain sebagainya, dikuasai Kristen itu hanya sebentar, misalnya beberapa ratus tahun saja. Yang lama itu memang dikuasai Islam, karena sampai pada tahun 1920 sebelum perang dunia I itu dan II itu, tanah Palestina itu dikuasai oleh kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga masa-masa penguasaan Islam itu tanah Palestina itu dikenal sebagai tanah yang damai. Nah, setelah perang dunia II, pemirsa, di mana nanti tanah Palestina itu menjadi kekuasaan Inggris, ini terjadi keributan lagi tuh pemirsa, di mana Inggris ngotot ingin mendirikan negara Israel. Nah, akhirnya berdirilah negara Israel yang dimotori oleh Inggris, di mana presiden, perdana menteri, dan para menteri-menteri yang menjabat dalam negara baru itu merupakan orang-orang pengungsi dari Eropa. Jadi negara baru yang didirikan Inggris itu, Israel itu, presiden,
pejabat-pejabatnya itu para pengungsi. Ya jelas saja orang-orang penduduk Palestina yang merasa sudah ratusan tahun menetap di situ, yaitu orang-orang Palestina asli dan orang-orang Arab, itu tidak terima dengan berdirinya negara Israel. Sehingga terjadilah kemudian konflik hingga sekarang.